Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Duya Mala Fitri dengan NIM 2308 1020 1092. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait multinasional capital budgeting. Topik pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama ada perspektif anak perusahaan versus induk perusahaan, faktor pertimbangan dalam penganggaran modal lintas negara, hal-hal lain yang perlu diperhatikan, lalu yang terakhir ada penyesuaian penilaian proyek untuk risiko. Baik, yang pertama adalah multinasional capital budgeting. Perusahaan multinasional atau MNC mengevaluasi proyek internasional dengan menggunakan metode penganggaran modal multinasional, yaitu membandingkan keuntungan dan biaya dari proyek-proyek tersebut. Caranya, MNC ini menghitung apakah nilai sekarang atau present value itu dari arus kas masa depan proyek lebih besar daripada modal awal yang harus dikeluarkan. Selain itu, sebagian besar proyek internasional bersifat tidak bisa dibatalkan dan sulit dijual ke perusahaan lain dengan harga wajar. Karena itu, manajer keuangan harus benar-benar paham cara menerapkan penganggaran modal pada proyek internasional agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya adalah pembahasan terkait perspektif anak perusahaan versus induk perusahaan. Yang pertama ada perbedaan pajak. Gimana jika laba dari proyek suatu saat akan dikirimkan atau direpatriasi ke perusahaan induk? Maka MNC perlu mempertimbangkan kebijakan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah negara asal atau perusahaan induk terhadap laba tersebut. Laba mungkin sudah dikenai pajak di negara anak perusahaan. Negara perusahaan induk bisa mengenakan pajak lagi atas laba yang direpatriasi seperti tax withholding. Ketika pemerintah memberlakukan tarif pajak yang tinggi atas dana yang direpatriasi, ada kemungkinan proyek tersebut layak secara finansial bagi anak perusahaan, tapi menjadi tidak menguntungkan bagi perspektif dari perusahaan induk. Lalu yang kedua ada pembatasan atas laba yang direpatriasi. Pemerintah negara tuan rumah atau host government dapat menerapkan kebijakan yang membatasi repatriasi laba anak perusahaan. Pemerintah dapat menerapkan beberapa bentuk kebijakan untuk membatasi repatriasi modal asing seperti wajib berinvestasi, pembatasan jumlah dividen yang boleh dikirim, dan persyaratan cadangan wajib di bank lokal. Contohnya, kebijakan wajib reinvestasi mewajibkan perusahaan untuk menginvestasikan kembali sebagian laba mereka, misalnya 30% ke dalam perekonomian domestik. Selain itu, pemerintah juga dapat membatasi jumlah dividen yang boleh dikirim ke luar negeri serta mewajibkan perusahaan untuk menyimpan sebagian dana mereka dalam cadangan di bank lokal. Dari perspektif anak perusahaan, pembatasan repatriasi tidak selalu berdampak negatif karena laba operasional mungkin tetap positif. Bahkan dana yang wajib ditahan dapat dimanfaatkan untuk ekspansi atau investasi lokal, misalnya dengan membuka cabang baru atau meningkatkan kapasitas produksi. Yang ketiga ada fluktuasi kurs. Ketika anak perusahaan mengirimkan labanya ke perusahaan induk, nilai uang yang diterima oleh induk perusahaan sangat bergantung pada kurs mata uang saat pengiriman. Perbedaan nilai kurs ini dapat membuat keputusan investasi yang baik secara lokal menjadi tidak menguntungkan secara global. Misalnya, jika anak perusahaan di Eropa menghasilkan laba 1 juta euro dan kurs euro per USD saat ini 1,10, maka induk perusahaan di AS akan menerima 1,1 juta dolar. Namun, jika euro diperkirakan akan turun menjadi 1 terhadap dolar AS di masa depan, laba yang sama hanya akan bernilai 1 juta ketika dikirim nanti. Inilah mengapa suatu proyek mungkin terlihat menguntungkan bagi anak perusahaan dalam mata uang lokal, tapi justru merugikan bagi perusahaan induk jika mata uang lokal dari anak perusahaan itu terus melemah secara signifikan. Selanjutnya, pembahasan terkait faktor pertimbangan dalam penganggaran modal lintas negara. Perusahaan multinasional wajib melakukan analisis kelayakan keuangan untuk semua proyek jangka panjang yang serius dipertimbangkan. Intinya, sebelum memutuskan investasi besar, perusahaan perlu memprediksi semua faktor keuangan yang mempengaruhi proyek seperti yang pertama ada investasi awal, di mana modal awal dari perusahaan induk merupakan sumber dana utama untuk memulai sebuah proyek baru di luar negeri. Investasi ini tidak hanya mencakup biaya awal proyek, tetapi juga dana tambahan seperti modal kerja yang dibutuhkan untuk operasional sehari-hari. Sejak proyek dimulai sampai bisa menghasilkan pendapatan sendiri, pasti ada berbagai pengeluaran yang harus ditanggung seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Bahkan setelah proyek berjalan, arus kas tidak selalu lancar. Lalu yang kedua ada harga dan permintaan konsumen, di mana menentukan harga jual produk bisa dilakukan dengan membandingkan harga produk sejenis yang sudah ada di pasar. Namun harga di masa depan biasanya dipengaruhi oleh tingkat inflasi di negara tempat proyek beroperasi karena inflasi ini sulit diprediksi. Sehingga perusahaan harus membuat perkiraan inflasi untuk memproyeksikan kenaikan harga produk di tahun ke tahun. Permintaan konsumen juga perlu diperkirakan dengan cermat. Jumlah pembeli di masa depan tergantung pada kondisi ekonomi seperti pertumbuhan pendapatan masyarakat atau daya beli. Yang ketiga ada biaya, yaitu ada dua biaya. Yang pertama ada biaya variabel, di mana biaya yang berubah sesuai produksi bisa diperkirakan dengan melihat komponen-komponennya seperti upah pekerja per jam dan harga bahan baku. Biaya ini biasanya mengikuti laju inflasi di negara tempat proyek berjalan. Meski biaya per unit bisa diprediksi, total biaya variabel tetap bisa meleset jika ramalan permintaan konsumen tidak akurat. Sementara itu, biaya tetap tidak terpengaruh oleh permintaan pasar sehingga lebih mudah diperkirakan dibanding biaya variabel. Namun, biaya tetap rentan terhadap perubahan inflasi dari saat dibuatnya proyek sampai biaya tersebut benar-benar dikeluarkan. Lalu yang keempat ada hukum pajak. Aturan pajak berbeda-beda di setiap negara, baik untuk laba yang dihasilkan anak perusahaan luar negeri maupun laba yang dikirim ke perusahaan induk. Ini penting karena dalam analisis kelayakan proyek yang dilihat adalah laba bersih setelah pajak. Jadi sebelum memutuskan investasi di luar negeri, perusahaan harus benar-benar paham berapa besar pajak di negara tempat anak perusahaan beroperasi, lalu apakah ada pajak tambahan ketika laba dikirim ke negara induk, dan apakah ada perjanjian pajak antara kedua negara yang bisa mengurangi beban pajak ganda. Lalu yang kelima ada kebijakan pengiriman laba ke perusahaan induk. Setiap perusahaan multinasional harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai pengiriman dana dari
dari anak perusahaan di luar negeri ke perusahaan induk. Kebijakan ini sangat penting karena langsung mempengaruhi perhitungan arus kas yang akan diterima perusahaan induk untuk proyek investasi asing. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan ini, perusahaan multinasional perlu mempertimbangkan beberapa faktor kunci. Yang pertama, penting untuk memahami sepenuhnya peraturan repatriasi di negara tuan rumah sebelum memulai proyek. Lalu yang kedua, perusahaan harus membuat beberapa skenario proyeksi arus kas yang mencakup berbagai kemungkinan pembatasan. Lalu yang ketiga, perlu dipersiapkan alternatif penggunaan dana untuk laba yang tidak bisa direpatriasi seperti ekspansi bisnis lokal, pelunasan utang setempat, atau investasi dalam instrumen keuangan domestik. Lalu yang keenam, ada nilai sisa proyek. Nilai sisa proyek setelah pajak saat ditutup bergantung pada beberapa hal. Pertama, seberapa sukses proyek tersebut berjalan. Lalu yang kedua, kebijakan pemerintah setempat terhadap proyek asing. Beberapa proyek bisa berjalan terus tanpa batas waktu yang jelas, sementara yang lain punya jangka waktu tertentu sebelum akhirnya ditutup. Proyek dengan masa berlaku jelas tentu lebih mudah dihitung nilai likuidasinya. Selanjutnya ada tingkat pengembalian minimal. Setelah memperkirakan arus kas proyek, perusahaan perlu menghitung tingkat pengembalian minimal yang diharapkan atau required rate of return dengan mendiskotokan arus kas tersebut. Langkah pertama adalah menghitung biaya modal perusahaan, yaitu cost of capital sebagai acuan dasar. Tingkat pengembalian yang ditetapkan untuk suatu proyek harus disesuaikan dengan resikonya. Contohnya itu biaya modal perusahaan 10% per tahun. Maka proyek ekspansi di pasar yang sudah dikuasai memiliki resiko rendah dengan required return 12%. Lalu untuk proyek baru di negara berkembang memiliki resiko tinggi dengan required return 18%. Selanjutnya adalah hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fluktuasi nilai tukar. Perusahaan menyadari bahwa nilai tukar biasanya berfluktuasi, tetapi tidak bisa memprediksi apakah nilai mata uang akan menguat atau melemah. Meskipun sulit memprediksi nilai tukar secara akurat, analisis capital budgeting sebaiknya mempertimbangkan berbagai skenario pergerakan nilai tukar termasuk skenario pesimis dan juga optimis. Terdapat dua pembahasan terkait kurs ini. Yang pertama adalah kurs tukar yang dikaitkan dengan mata uang induk. Beberapa perusahaan multinasional MNC asal Amerika tertarik mengerjakan proyek di negara yang mata uangnya dipatok ke dolar AS. Dalam mengevaluasi proyek tersebut, mereka mungkin berasumsi bahwa nilai tukar mata uang lokal akan tetap stabil terhadap dolar. Lalu yang kedua, lindung nilai kurs. Beberapa perusahaan multinasional mungkin menggunakan hedging untuk melindungi sebagian arus kas yang diprediksi dari proyek baru. Dalam kasus ini, mereka harus mengevaluasi proyek tersebut menggunakan nilai tukar yang sudah di-hedge untuk bagian arus kas yang dilindungi. Lalu yang kedua, ada inflasi. Dalam analis capital budgeting, inflasi secara implisit sudah dipertimbangkan karena kenaikan harga produk dan biaya produksi terjadi seiring waktu. Ketidakakuratan dalam memprediksi inflasi ini dapat menyebabkan perhitungan arus kas proyek menjadi tidak tepat, yang beresiko mengacaukan seluruh evaluasi kelayakan proyek. Dari perspektif perusahaan induk, inflasi tinggi di negara tempat anak perusahaan beroperasi seringkali diikuti dengan pelemahan nilai tukar mata uang lokal sesuai dengan teori purchasing power parity. Lalu yang ketiga, pengaturan pembiayaan. Banyak proyek luar negeri dibiayai sebagian oleh anak perusahaan setempat. Untuk menunjukkan bagaimana pembiayaan asing ini dapat mempengaruhi kelayakan suatu proyek, maka akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan anak perusahaan. Dalam analisis modal domestik, pembayaran utang tidak dimasukkan dalam perhitungan arus kas karena biaya pembiayaan sudah tercermin dalam diskonto. Namun dalam anggaran modal multinasional, pembayaran utang harus diperhitungkan untuk memperkirakan secara akurat jumlah arus kas yang akhirnya dikirimkan ke perusahaan induk dan dikonversi ke mata uang induk. Lalu yang kedua, pembiayaan induk perusahaan. Perusahaan induk dapat menggunakan dananya sendiri untuk membeli kantor anak perusahaan. Laba bersih anak perusahaan meningkat karena tidak lagi menanggung beban bunga pinjaman atau pembayaran sewa bulanan. Lalu yang ketiga, ada perbandingan pembiayaan oleh perusahaan induk versus anak perusahaan. Alasan mengapa pembiayaan oleh anak perusahaan lebih visibel dibandingkan pembiayaan penuh oleh perusahaan induk adalah karena tingkat suku bunga pinjaman lebih rendah daripada tingkat pengembalian yang disyaratkan perusahaan induk atas dana yang disalurkan ke anak perusahaan. Namun, jika pinjaman lokal memiliki suku bunga yang relatif tinggi, maka penggunaan pembiayaan lokal kemungkinan tidak akan seatraktif ini. Lalu yang keempat, ada dana yang diblokir. Dalam beberapa kasus, negara tuan rumah dapat memblokir dana yang ingin dikirimkan anak perusahaan ke perusahaan induk. Beberapa negara mewajibkan laba yang dihasilkan anak perusahaan untuk diinvestasikan kembali secara lokal, setidaknya selama 3 tahun sebelum dapat dikirimkan. Pembatasan seperti ini dapat mempengaruhi keputusan menerima atau menolak suatu proyek. Lalu yang kelima, ada nilai likuidasi yang tidak pasti. Nilai likuidasi atau salvage value dari proyek sebuah MNC biasanya berdampak signifikan terhadap NPV proyek tersebut. Ketika nilai likuidasi tidak pasti, MNC dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan hasil untuk nilai likuidasi dan menghitung ulang NPV berdasarkan setiap skenario yang mungkin. Yang keenam adalah dampak proyek terhadap arus kas yang sedang berjalan. Perlu diingat bahwa tidak semua proyek luar negeri berdampak negatif. Beberapa justru dapat meningkatkan pendapatan perusahaan induk. Misalnya jika anak perusahaan membeli bahan baku dari induknya sehingga meningkatkan penjualan. Namun dalam kasus lain, jika anak perusahaan dibuka, ekspor akan terhenti sehingga perusahaan dapat kehilangan pendapatan yang sudah ada. Lalu yang ketujuh adalah real opsi. Real opsi merujuk pada hak yang melekat pada aset fisik seperti mesin pabrik, properti, atau yang memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan strategis di masa depan. Nilai suatu opsi real ditentukan oleh dua elemen kunci. Yang pertama, seberapa besar kemungkinan opsi tersebut akan digunakan, dan kedua, berapa nilai tambah
dalam NPV yang bisa diperoleh jika opsi itu dijual atau dieksekusi. Konsep ini sangat relevan dalam investasi jangka panjang, di mana ketidakpastian pasar mengharuskan perusahaan memiliki ruang gerak untuk beradaptasi. Misalnya, sebuah perusahaan tambang mungkin membeli opsi untuk memperluas lahan tambang jika harga komoditas naik, atau menutup operasi jika pasar dari komoditas itu memburuk. Lalu yang terakhir adalah penyesuaian penilaian proyek untuk resiko. Jika suatu MNC tidak yakin mengenai perkiraan arus kas dari sebuah proyek yang diusulkan, maka perlu dilakukan penyesuaian untuk mengakomodasi resiko tersebut. Yang pertama ada tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko. Semakin besar ketidakpastian mengenai arus kas proyek di masa depan, semakin tinggi pula tingkat diskonto yang harus diterapkan. Dengan asumsi faktor lain tetap sama. Pengaturan risk adjusted discount rate atau tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko memang mudah, tapi sering dikritik karena bersifat subjektif. Beberapa manajer mungkin menggunakan tingkat diskonto yang lebih tinggi dibandingkan manajer lain untuk proyek dengan arus kas yang sama, sehingga suatu proyek bisa dinilai layak oleh sebagian manajer tapi ditolak oleh yang lain. Lalu yang kedua ada analisis sensitivitas. Analisis ini sangat berguna karena membantu perusahaan mempersiapkan berbagai kemungkinan. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar perubahan NPV ketika asumsi-asumsi kunci diubah. Jika NPV tetap positif dalam berbagai skenario, maka proyek tersebut bisa dianggap lebih aman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau materi yang kurang dalam penyampaian materi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.